Mbak, siang. Kenapa nih? MS Mbak, kenapa? Masuk silakan dulu. Ya, saya Ai. Siapa? Ade Mbak. Oke, Ade. Kenapa Ade hari ini datang ke sini? Disuruh kontrol sama dokter Mbak karena sudah 3 kali EMS. Oh, 3 kali EMS. Terus jadi kamu disuruh konseling ke sini. Iya. Nah, karena kita mau konseling nih deh ya, kita mau ngomongin soal HIV, kita mau ngomongin pokoknya penyakit EMS yang tadi Ade sampein. Saya akan nanya-nanya yang agak-agak gak nyaman mungkin ya soal hubungan seks dan lain sebagainya. Kira-kira itu setuju? Setuju, tapi nanti orang lain tahu nggak Mbak? Ya enggak, jadi gini. Jadi yang saya akan sampaikan ke Ade, yang saya tanya, saya akan tulis aja. Itu hanya untuk kita dan kamu. Itu juga nggak akan saya sampaikan sama dokter kamu. Tapi nanti perubahan-perubahan yang harus kamu lakukan sehingga pengobatan EMS kamu baik itu akan saya sampaikan. Tapi kamu ngapain sama pacar kamu berhubungan yang kayak apa itu nggak akan saya sampaikan. Itu rahasia kita, confidential namanya. Jadi yang saya sampaikan ke dokter hanya berupa resume dari percakapan kita bahwa Anda sudah mendapatkan informasi dan lain sebagainya tentang bagaimana sebaiknya supaya tidak terjadi kembali penularan EMS. Kira-kira setuju adik kita? Kalau kerahasiaannya terjamin, mau Mbak. Oke, kalau gitu kita bisa lanjutin lagi ya. Nah, nanti kita akan bicara lagi yang lainnya. Kayak gini, selama ini emang adik pakai nafsanya apa? Kalau mau ML biasanya aku pakai minum dulu sama pakai sabu dulu. Kenapa? Alasannya? Nggak enak aja Mbak kalau misalnya nggak minum dulu atau nggak nyabu dulu, kayaknya nggak enak aja, nggak ada gairah, nggak nyaman. Oh, jadi pokoknya Ade tuh biasa kalau misalnya mau berhubungan, pokoknya mau ML segala macem, enakan make. Kalau gitu berarti kondomnya gimana? Lupa nggak? Nggak pernah pakai kondom. Nggak pernah sama sekali? Nggak pernah. Oh, pantesan. Tapi Ade pernah berobat sebenarnya IMS kan? Pernah berobat. Berobat berapa lama? Berobat yang pertama 2 bulan, terus nggak lama dari situ sakit lagi, berobat lagi, dan ini yang ketiga. Oke. Terus sama sekali pernah nggak nyoba pakai kondom atau apa? Nggak pernah? Waktu itu pernah, cuman pasangan seksualnya nggak mau Mbak. Pacar kamu nggak mau? Nggak mau, lagian nggak enak juga kalau Nggak enak karena keburu-buru atau apa nih? Yang Caranya? Iya, caranya juga keburu-buru, terus lupa kalau abis mokip mabok itu mana inget Mbak pakai Oke. kondom. Sekarang gini yang saya mau bilang. Kamu kan bilang setiap mau berhubungan, kamu mesti minum alkohol, kalau nggak kamu pakai sabu. Banyak nggak pakai? Banyak Mbak, kalau alkohol minimal 3 gelas lah. Sekali pakai, Sekali sekali minum. Oke. Terus kalau nyabu berapa kali? Kalau nyabu seminggu bisa 3 kali 4 kali. 3 kali, 4 kali. Itu nggak termasuk sama ketika lu mau ML dong. Kalau pas mau ML nambah lagi. Iya. Nah, sekarang gini, ngerasa nggak sih kamu bisa motong ketergantungan kamu? Biasanya, oh gue mau pakai nih, tapi kalau gue mau pakai sekarang, terus udah gitu, udah deh sehari ini gue berhenti, besok gue pakai lagi. Masih bisa ngatur seperti itu? Kalau gue pakai alkohol, gue masih bisa nggak nyabu. Tapi gue tutupin pakai alkohol Mbak. Oke. Tapi pernah nggak sih ada yang mikir ya, kalau misalnya hitung deh kira-kira kalau adek dari alkohol yang adek dulu minum, misalnya 6 bulan yang lalu deh sampai sekarang, lebih tambah banyak kan? Terus sabunya juga lebih tambah banyak kan? Banyak sih. Nah, itu yang harus ditakutin. Satu, pertama, alkohol kamu naik. Kan kita nggak mungkin pakai alkohol. Saya biasa minum alkohol 1 gelas, terus kemudian kita sekarang minum alkohol ternyata kamu bilang kamu 3 gelas. Nah, terus kemudian cabu, kamu biasa pakai sekali. Sekarang hampir tiap seminggu bisa 3 kali, 4 kali kamu pakai. Nah, kalau lama-lama naik, berarti nanti kamu jadi kecanduan beneran sama zat-zat itu. Betul nggak? Sabu kan nggak nyebabin kecanduan Mbak. Terus ya, sama juga, semua obat yang mengakibatkan adiksi itu pasti akan mengakibatkan kita ketergantungan. Pertama kita cuma pakai, terus naik terus seperti itu. Ya kan? Sebelumnya, saya mau nilai sama kamu, ada beberapa yang harus saya nilai untuk saya lihat ketergantungan kamu itu sampai mana. Kira-kira mau nggak? Boleh Mbak. Ya, oke. Nih adik ya, saya akan bikin ya. Sebenarnya gini, cara alkohol kamu. Kalau ketika kamu minum alkohol, ada nggak sih orang yang yang udah mulai tidak nyaman dengan cara penggunaan kamu, atau kamu sendiri ngerasa bahwa pemakaian
gue ngerasa nggak nyaman kalau ML nggak minum dulu, Pak. Oke, berarti lebih dong. Terus banyak nggak orang komplain soal minum alkohol kamu? Ya keluarga sih pasti komplain, Mbak, Bau, gitu. kayak Karena gitu bau, gitu. terus bangun siang, jarang mandi. Terus kalau ini, kalau apa namanya? Kalau misalnya kamu suka ngerasa bersalah nggak dengan minuman kamu, dengan shabu kamu itu nggak ya? Enggak. So far so good aja gitu ya, enak ya. Enak. Terus kalau kamu bangun pas nyari alkohol belum juga ya? Enggak juga ya? Enggak. Enggak, oke. Ya, sebetulnya kalau dilihat kamu tuh kecanduan alkoholnya memang belum banyak, tapi kamu sudah mulai ke arah situ. Nah, ini kan juga akan mempengaruhi. Sekarang kamu mungkin berpikir, oh saya mau pakai kondom, ternyata enggak. Nah, kalau kamu nggak pakai kondom, sekarang kamu mau berhubungan harus nggak pakai kondom karena kamu minum alkohol, kamu mabuk, kamu lupa pakai alkohol, atau kamu nyabu, kamu lupa pakai kondom. Nah, IMS kamu ya nggak sembuh-sembuh, hari ini diobatin, besok begitu lagi diobatin gitu. Sebenarnya kamu tahu nggak sih cara pakai kondom? Nggak tahu, Mbak. Mau nggak saya ajarin? Boleh. Boleh ya? Oke. Ya, ini. Bentar ya. Nih. Aku. Kamu punya kondom nggak di rumah? Nggak ada, Mbak. Mendingan siapa? Kamu yang pakai kondom, kamu yang pakein kondom, atau kamu pakai kondom? Kan pasangan kamu suka ganti ya? Iya. Kalau pasangan kamu suka ganti, berarti saya ajarinnya kondomnya kondomnya laki-laki. Boleh, boleh. Karena kan suka oral dulu, Mbak. Jadi kalau Iya. udah oral suka lupa gitu pakai kondom. Kan bisa pasang kondom pakai orang. Saya kasih ajarin pakai yang pakai tangan dulu ya. Ini. Ini lihat ya, ini cara pasang kondom. Kamu lihat expire-nya, terus kamu dorong. Ini kan ada gerigi nih. Kamu buka, kamu tekan. Keluar kan? Lihat nih ada yang bolong-bolong kayak gini. Yang apa dolongannya ada yang ke dalam, ya. Kamu keep aja ini, terus kamu pegang. Oke? Beres. Cepet kan? Cepet. Dan kamu pasangnya lagi kapan coba? Pasang kondom. Pada saat Dia lagi ereksi penuh. Kalau lagi nggak bisa ereksi penuh dan kamu harus cepat pasangnya. Kalau enggak dia keburu ngerasa. Kamu nggak usah berpikir kalau kondom itu kalau sudah terpasang dengan benar, orang sedang kondisi terangsang ini nggak akan sama sekali bisa berasa dia pakai kondom. Ngeluarinnya juga sama, dorong aja. Tuh, ya. Ini soalnya kondomnya ininya dildonya kayu ya. Kalau nggak dildonya kayu kan nanti pas tahunnya pas lagi dia udah mulai turun, udah ejakulasi dia turun baru terus kamu buka. Mau dicoba? Bisa nggak? bisa kayaknya, Mbak. Bisa. Mau nyoba nggak? Boleh. Boleh ya. Coba, saya pegang. Posisinya kan gini ya. Ayo. Bisa. Cepet juga ya, Mbak. Cepet. Bener, keluarin coba. Keluarin ini dorong. Nah, karena kamu perempuan, maka kamu bisa tanpa melepasinnya nggak usah pakai tisu. Tapi kalau yang laki-laki yang buka, biasanya dia dorongnya pakai tisu. Karena kan cairan vaginanya yang di luar punya siapa? Iya, kayak gitu ya. Oke. Ya, ininya udah. Nah, terus kemudian yang harus kita omongin lagi sekarang berhubungan sama ketergantungan kamu. Jadi, kalau kamu bisa, ya, sesudah kita lihat mulai ini penggunaan shabu kamu juga sudah dari assessment yang kita buat ternyata tidak terlalu bermasalah. Tapi bukan tidak bermasalah ya, kamu belum ketergantungan, tapi kamu sudah mulai menjadi pengguna yang tetap. Nah, ini berbahaya karena nanti kita akan melanjutkan lagi kalau memang mau gitu. Kira-kira menurut kamu gimana? Bisa nggak sekarang kamu merubah? Jadi dalam arti gini, kamu mau pakai, kalau kamu mau berhubungan, kamu harus ingat kondom. Kan udah diajarin cara pakai kondom. Terus kemudian kita akan coba ketika kamu tidak bisa berhenti berhubungan dengan orang lain, berarti kan kondom harus supaya IMS kamu diobatin sama dokternya. Percuma diobatin sama dokternya balik lagi. Gimana? Ya, coba deh, Mbak. Cobanya gimana coba? Saya mau tahu. Kira-kira apa yang mau kamu lakukan? Saya akan bawa kondom atau saya simpan kondom di tempat yang dekat dengan tempat tidur atau dekat dengan tempat yang biasa saya melakukan hubungan. Paling itu. Jadi ketika pasangan saya udah mulai ereksi, saya pasangkan
mulut, bisa Iya. pakai tangan atau apapun. Satu lagi, nafsaannya gimana? Coba deh Mbak, pelan-pelan dari mulai ml, coba nggak minum dulu atau coba nggak nyabu dulu. Nah, karena kita mau lihat ya efeknya. Kamu bandingin efek antara kamu berhubungan tanpa alkohol, tanpa syabu dengan kamu berhubungan tanpa alkohol dan syabu. Tapi syaratnya kondom juga harus dipakai. Ya, kita nggak. Kalau kamu bisa berhenti, langsung bisa. Tapi kalau kamu tidak, semua itu harus kamu kerjain. Kira-kira gimana? Berapa lama nih kita bikin deal untuk ini sampai kita ketemu lagi? Supaya saya tahu. 2 minggu. 2 minggu ya. 2 Iya. minggu saya ketemu. Kira-kira kamu bisa. Nanti kita ketemu lagi. Kita akan bahas lagi apa yang mau kamu lakukan untuk ini. Oke? Ya. Ya, Kira-kira cukup? untuk sekarang ini cukup. Ya. Ya. Kasih adik ya. 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 Hati-hati ya. Ya.